Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, yaitu renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian, renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di dalam channel ini. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Sebelum saudara beristirahat malam ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan dalam segala pergumulan saudara, sehingga malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang berjuang di jalan keselamatan. Saudara, dalam perjalanan manusia di dunia ini untuk menuju ke satu tujuan, maka pasti ada satu perjuangan, satu harga yang harus dibayar untuk sampai di satu tujuan. Kalau pergi menuju ke satu tempat misalnya, maka pasti ada sebuah perjuangan, sebuah usaha, sebuah harga yang harus dibayar, baik waktu, materi, tenaga, dan sebagainya, untuk sampai di tujuan itu. Makin besar sebuah tujuan, maka semakin besar harga yang harus dibayar untuk meraih, untuk mencapai tujuan tersebut. Saudara, keselamatan jiwa kita itu adalah tujuan yang paling utama dalam hidup ini. Karena sekalipun kita memiliki segala sesuatu, kita meraih segala sesuatu, tetapi jika jiwa kita binasa, masuk ke dalam neraka sampai selama-lamanya, maka tidak ada artinya apapun yang kita raih, apapun yang kita capai di dalam hidup ini. Itu sebabnya saudara, yang paling utama dalam perjuangan hidup ini adalah meraih satu tujuan, yaitu keselamatan jiwa kita. Jika kita sudah beroleh keselamatan, maka dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita akan berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Dan ketika kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, kita akan masuk surga yang mulia, yang penuh dengan kesenangan kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, keselamatan adalah hal yang penting, hal yang besar untuk kita perjuangkan menuju ke sana. Ya, memang keselamatan diberi gratis oleh Tuhan. Adalah kasih karunia kita menerima keselamatan itu. Dia yang telah membayar harga di kayu salib supaya kita bisa diselamatkan. Tetapi saudara, dalam perjalanan kita, selagi kita masih hidup di dunia ini, sebagai bukti kita sudah percaya kepada Yesus yang telah menghapus dan menanggung dosa kita di kayu salib, dalam perjalanan kita di dunia ini, kita harus buktikan iman kita melalui perjuangan berjalan di jalan keselamatan. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk renungan kita malam hari ini adalah dari Lukas pasal 13 mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai ayat 30. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini saudara dengan perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara,
dengarkan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 13 ayat 22-30, demikianlah firman Tuhan. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab Aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara malam hari ini adalah di mana satu kali ada seorang yang berkata dan bertanya kepada Yesus ketika Yesus dalam perjalanannya mengajar dan memberitakan firman Allah. Orang itu berkata dan bertanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jadi waktu itu orang tersebut mempertanyakan tentang keselamatan, dan dia bertanya, hanya sedikitkah orang yang diselamatkan? Dan dari jawaban Yesus yang akan kita belajar malam hari ini, saudara, bahwa hanya sedikitlah orang yang akan diselamatkan. Dan biarlah dari antara orang yang sedikit yang diselamatkan itu, di situ termasuk saya, di situ termasuk setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Allah sudah menegaskan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Allah juga sudah menegaskan berkali-kali melalui firman-Nya bahwa hanya sedikit orang yang akan menerima keselamatan. Tetapi biarlah dari antara orang yang sedikit itu termasuk saya dan saudara. Saudara, keselamatan, sekali lagi saya menegaskan, adalah hal yang lebih penting daripada segala sesuatu. Keselamatan adalah hal yang paling utama yang harus dipastikan saya dan saudara sudah miliki. Karena kalau saudara memiliki segala sesuatu di dunia ini tanpa saudara memiliki keselamatan, maka hidup saudara sia-sia. Hidup saudara tidak ada arti dan tidak ada gunanya. Tetapi jika saudara sudah memiliki keselamatan, sekalipun mungkin Tuhan mengizinkan hidup saudara susah di dunia ini, kesusahan itu
hanya sementara, hanya 70-80 tahun. Tetapi kalau saudara tidak memiliki keselamatan, saudara akan susah dan menderita sampai selama-lamanya di neraka. Itu sebabnya pastikan saudara sudah memiliki keselamatan. Itu yang kita rindu belajar malam hari ini, saudara. Keselamatan. Berbicara tentang keselamatan, hanya Yesus yang pernah berkata, "Akulah jalan." Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya saudara bahwa hanya melalui Yesus ada keselamatan. Dan dia juga berkata, "Akulah pintu." Hanya Yesuslah pintu menuju keselamatan. Agama tidak akan pernah bisa menyelamatkan saudara karena agama buatan manusia. Nabi-nabi tidak akan pernah bisa membawa jalan keselamatan saudara, karena nabi-nabi sendiri adalah manusia biasa dan manusia yang penuh dosa. Hanya satu yang pernah turun dari sorga, dialah Yesus Kristus. Itu sebabnya sangat benar ketika dia berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena hanya dia yang tahu jalan ke sana, dan hanya dia dan melalui dialah kita bisa sampai di sana, yaitu melalui pengorbanan darahnya. Saudara, yang menjadi pertanyaannya saat ini sebelum kita belajar lebih jauh adalah, apakah saudara sudah percaya? Saudara sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus? Apakah saudara percaya bahwa dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib? Apakah saudara percaya bahwa saat ini saudara sudah memiliki keselamatan dan nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan karena Yesus sudah menanggung segala dosa saudara di kayu salib? Kalau saudara sudah percaya, maka hari ini juga saudara sudah memiliki keselamatan itu. Tetapi kalau saudara belum percaya bahwa Yesuslah juru selamat saudara, detik ini juga saudara gunakan kesempatan ini untuk serahkan hidup saudara kepada Yesus, untuk datang kepada dia dan membuka hati saudara untuk dia masuk ke dalam kehidupan saudara dan mengerjakan keselamatan itu, menanggung segala beban dosa saudara. Dia menyelamatkan saudara. Katakan, "Ini aku Tuhan, aku butuh keselamatan daripadamu. Aku butuh keselamatan ketika engkau menebus dan menanggung dosaku. Aku butuh dosa-dosaku, beban dosaku dihapuskan. Dan hanya melalui salib Yesus, dosa kita bisa dihapuskan." Datanglah kepada dia dan terima keselamatan dari dia, saudara. Percayalah bahwa dialah Tuhan dan dialah juru selamat saudara. Puji Tuhan saudara. Dan kalau saat ini saudara sudah yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saudara, saudara sudah yakin akan keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka saat ini saudara, bukti saya dan saudara sudah yakin bahwa kita sudah menerima keselamatan, kepastian keselamatan. Buktinya harus kita buktikan melalui perjalanan kehidupan kita sehari-hari, saudara. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini. Ketika ada orang yang berkata di ayat 23 tadi, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Maka Yesus menegaskan di ayat 24, hal pertama yang dia tegaskan. Jawab Yesus kepada orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Saudara, pintu keselamatan, pintu menuju keselamatan disebutkan oleh Yesus sebagai pintu yang sesak di sini, saudara. Dan dikatakan, "Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Jalan keselamatan, pintu menuju keselamatan itu disebutkan sebagai pintu yang sesak.
Dan pintu menuju keselamatan itu dikatakan bahwa banyak orang yang berusaha untuk memasukinya, tetapi tidak akan dapat. Karena pintu itu pintu yang sesak dan sulit untuk dijalani. Butuh sebuah perjuangan untuk membuktikan sebuah iman, keyakinan untuk menjalani, memasuki pintu yang sesak itu. Artinya saudara, untuk kita mengalami keselamatan, kepastian keselamatan, kita menerimanya dan mengalaminya di dalam Yesus Kristus, dalam iman kepada Yesus Kristus. Tapi iman bukan sekedar perkataan, saudara. Tapi iman itu harus dibuktikan melalui perbuatan. Karena Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi bagaimana kita membuktikan iman kita? Kalau dilihat dalam konteks ini adalah bahwa kita harus membuktikan iman kita melalui perjuangan untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, di mana begitu banyak orang yang berusaha memasukinya, tetapi karena pintu itu adalah pintu yang sesak, pintu yang sulit, pintu yang berat untuk dimasuki, ada perjuangan yang berat, dibutuhkan usaha yang berat untuk memasukinya, maka banyak orang akan berusaha tetapi tidak dapat. Tetapi bagi saya dan saudara hari ini sebagai orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus melalui iman, kita harus buktikan iman kita melalui usaha dan perjuangan kita tetap melangkah di pintu yang sesak itu. Artinya saudara, bahwa dalam kita mengikut Yesus yang kita percaya sebagai juru selamat kita, sekalipun berat, sekalipun sulit, sekalipun sesak, sekalipun ada masalah, ada persoalan, kita harus siap berjuang terus untuk melangkah di dalam pintu menuju keselamatan itu, memasuki pintu menuju keselamatan itu. Mungkin saat ini saudara sedang berjuang demi iman saudara. Mungkin ada saudara yang berasal dari keyakinan yang berbeda, tetapi akhirnya karena panggilan Tuhan, saudara akhirnya datang kepada Yesus. Dan ketika saudara datang kepada Yesus, akhirnya saudara dibuang. Mungkin keluarga membuang saudara, anak-anak, suami atau istri, orang tua membuang saudara karena iman saudara di dalam Yesus. Itulah yang disebut sebagai pintu yang sesak, saudara. Itulah salah satu contoh pintu yang sesak, di mana sekalipun saudara dibuang, begitu hancur, begitu menyedihkannya, tetapi saudara akan tetap melangkah di pintu yang sesak itu. Mungkin saat ini saudara sedang melayani, dan dalam saudara melayani ada penderitaan, ada perjuangan yang berat, ada pengorbanan yang berat yang harus saudara korbankan, perjuangkan dalam melayani Tuhan. Tetapi karena saudara tahu Yesuslah juru selamat dan dialah yang sedang saudara layani, sehingga sekalipun saudara harus menderita, harus berjuang begitu berat, tetapi saudara tetap melangkah dalam pintu yang sesak itu. Mungkin saat ini saudara sedang ada dalam masalah, ada dalam penyakit. Lalu kemudian ada bisikan-bisikan dari luar yang menyarankan saudara untuk berdukun, terlibat okultisme, terlibat penyembahan berhala dan sebagainya, demi obat, demi kesuksesan dan sebagainya. Tetapi karena saudara tahu Yesuslah satu-satunya juru selamat yang saudara iring, dan saudara tahu hal-hal yang demikian adalah sesuatu yang salah dan menyakiti hati Tuhan, dan saudara berkata, aku tidak akan pernah melakukannya, sekalipun aku harus mati dalam penyakitku, aku tidak akan pernah berdukun. Itu adalah salah satu bukti berjalan dalam pintu yang sesak. Saudara, keselamatan itu adalah hal yang lebih berharga dari apapun di dunia ini. Bahkan dunia ini sekalipun tidak sebanding dengan keselamatan. Karena sekalipun orang memiliki seluruh dunia ini, tapi jika jiwanya masuk ke dalam neraka, maka dia akan menderita sampai selama-lamanya. Tapi sekalipun ada orang yang miskin di dunia ini, jika jiwanya diselamatkan dan masuk sorga sampai selamanya, dia akan mengalami dan menikmati kesenangan kekal. Keselamatan itu satu hal yang berharga, saudara.
Itu sebabnya sekalipun saat ini saudara harus berjuang masuk dalam pintu yang sesak itu, berjuanglah terus, karena saudara tahu yang sedang saudara perjuangkan adalah keselamatan yang saudara sudah imani di dalam Yesus Kristus. Apapun keadaannya, sesulit apapun itu, seberat apapun itu, berjuang dan melangkah terus. Lalu yang kedua, saudara, ketika orang itu berkata, sedikit sajakah yang diselamatkan? Lalu yang pertama Yesus menjawab, berjuanglah. Artinya orang yang berjuanglah yang akan diselamatkan. Dari antara yang sedikit diselamatkan itu, di dalamnya ada orang yang siap berjuang, melangkah berjalan di jalan keselamatan. Lalu yang kedua, ayat yang ke-25 dikatakan di sana, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saudara, hal kedua yang ditegaskan oleh Yesus kepada orang yang bertanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus berkata bahwa ada waktu tuan rumah akan menutup pintu. Dan ketika pintu itu ditutup, kamu mengetok-ngetok dan mengetok-ngetok. Dan tuan rumah itu akan berkata, aku tidak tahu dari mana engkau datang. Bahkan di ayat 27 bagian terakhir dikatakan, aku tidak mengenal engkau, hai kamu sekalian, pembuat kejahatan. Dengar saudara, pintu itu ada waktunya akan ditutup dan tidak ada kesempatan lagi. Dan jika pintu itu sudah ditutup, orang berjuang, orang mengetok sekalipun tidak akan ada gunanya lagi. Artinya apa? Sedikit saja orang yang diselamatkan. Siapa itu? Orang yang menggunakan waktunya dalam membuktikan imannya kepada Tuhan. Orang yang menggunakan waktunya untuk percaya kepada Yesus dan kemudian membuktikan kepercayaannya kepada Yesus. Begitu banyak orang yang menunda-nunda untuk mengikut Tuhan, saudara. Begitu banyak orang yang menunda-nunda untuk melangkah dan membuktikan imannya dalam perjalanan hidupnya. Dan akhirnya hidupnya hancur dan berantakan. Tetapi orang yang akan diselamatkan dari antara orang sedikit itu adalah orang yang siap menggunakan waktu yang ada untuk mengiring Tuhan, untuk membuktikan imannya kepada Tuhan. Saudara, saya punya pengalaman di mana satu kali saya menginjil kepada seorang bapak, di mana istri dari bapak ini sudah datang beribadah di gereja yang saya layani. Dan anaknya juga sudah datang beribadah. Dan satu kali saya berkata kepada mereka, saya mau datang ke rumah untuk memberitakan firman Tuhan kepada Bapak. Dan dengan senang hati mereka menyambut saudara. Dan akhirnya saya datang ke rumah, saya beritakan Injil kepada Bapak ini. Lalu kemudian akhirnya Bapak ini berkata, ya, saya akan datang beribadah, tapi nanti setelah lewat tahun baru, karena waktu itu sudah mendekati tahun baru. Lalu di tahun baru aku tunggu-tunggu. Waktu itu aku seringkali menunggu jiwa-jiwa datang beribadah di depan pintu. Aku tunggu dan akhirnya datang istri dan anaknya. Dan aku bertanya, di mana Bapak? Dan mereka menjawab, belum juga, minggu depan katanya. Dan kemudian minggu depannya saya tanya lagi, saudara. Dan akhirnya mereka berkata, katanya ada kerjaannya hari ini, minggu depan katanya. Dan yang sangat menyedihkan terjadi, saudara. Satu hari sebelum hari Minggu, sebelum sampai waktu yang dia sebutkan dia akan datang ke gereja, akhirnya waktu itu dia mati secara tiba-tiba karena serangan jantung. Dengar saudara, kita tidak tahu sampai kapan waktu yang Tuhan beri bagi kita. Tapi orang yang akan diselamatkan adalah orang yang menggunakan waktunya untuk beriman, dan orang yang menggunakan waktunya untuk membuktikan imannya kepada Yesus.
Karena akan ada waktu pintu itu ditutup. Dan kalau pintu itu ditutup, kesempatan tidak ada lagi. Sekalipun kita menjerit-jerit, tidak akan ada gunanya lagi. Akan datang jawaban dari dalam. Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau pembuat kejahatan yang tidak menggunakan waktu. Tuhan sudah beri waktu yang berharga, tetapi tidak menggunakan waktu. Kamu adalah pembuat kejahatan. Itu sebabnya saudara, mari kita gunakan waktu yang ada saat ini untuk kita beriman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, untuk kita membuktikan iman kita kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Kemudian saudara, jawaban Yesus yang ketiga ketika orang itu bertanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Maka di ayat yang ke-28 Yesus berkata, di sanalah akan terdapat ratap dan keretakan gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Dengar saudara, yang ketiga jawaban yang diberi oleh Yesus, bahwa orang yang ketika tidak menggunakan waktu dan akhirnya pintu ditutup, dan ketika dia mengetok tuan rumah berkata, aku tidak mengenal engkau, dan akhirnya orang itu akan dicampakkan ke dalam api neraka, dan dikatakan di sanalah akan terdapat ratap dan keretakan gigi. Yang ketiga, kenapa kita harus berjuang untuk melangkah, untuk masuk di pintu yang sesat itu saudara? Karena akibatnya begitu mengerikan. Begitu mengerikan. Orang yang tidak berjuang berjalan di jalan keselamatan, maka pada akhirnya dia akan dibuang ke neraka, dan di sanalah ada ratap dan keretakan gigi karena mengerikannya penderitaan yang di sana. Saudara, satu kali ada seorang ibu yang seperti kerasukan oleh kuasa kegelapan. Reaksinya saat dia sakit, dia seperti kerasukan kuasa kegelapan. Tetapi ternyata ibu ini tidak kerasukan kuasa kegelapan. Setiap kali penyakitnya kambuh, setiap kali penyakitnya kumat saudara, waktu itu giginya gemertakan. Dan bahkan kadang-kadang lidahnya pun dia gigit hampir putus karena sakitnya dia rasa. Dan ternyata pada waktu itu setelah dibawa ke pihak medis saudara, ternyata ibu ini mengalami keracunan kandungan. Begitu sakit dan menderitanya dia rasa saudara, sampai giginya gemertakan, dan sampai lidahnya pun dia gigit sampai putus, sampai hampir putus saudara. Saat melihat itu saya bisa membayangkan, kalau karena keracunan kandungan saja giginya sudah meretakan seperti itu saudara, apalagi masuk neraka sampai selama-lamanya. Betapa bodohnya manusia yang tidak berjuang untuk berjalan di jalan keselamatan itu. Karena orang yang tidak berjalan di jalan keselamatan itu akan masuk neraka sampai selama-lamanya. Betapa bodohnya orang yang tidak berjuang melangkah di jalan keselamatan itu. Saudara, kalau di dunia ini kita menderita, itu hanya sebentar. Kalau misalnya di dunia ini karena mengikut Yesus saudara harus menderita, itu hanya sebentar. Tapi kalau masuk neraka sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya tanpa ujung, menderita sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, berjuanglah di jalan keselamatan, karena neraka menjadi bagian orang yang tidak berjalan di jalan keselamatan itu. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur malam hari ini kita diingatkan kembali dengan firman Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus
sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan kita. Kita percaya bahwa Dia telah mati di kayu salib, menanggung dosa kita, menebus kehidupan kita. Saat ini saudara, saat ini kita sudah belajar bahwa kita harus membuktikan iman kita untuk berjalan di jalan keselamatan. Karena pintu kepada jalan keselamatan itu adalah pintu yang sesak. Itu yang tadi ditegaskan yang pertama. Maka kita harus berjuang. Karena hanya sedikit yang diselamatkan. Banyak orang yang berusaha tetapi tidak akan dapat. Karena hanya sedikit yang akan diselamatkan. Siapa yang akan diselamatkan? Orang yang berjuang. Dan kemudian saudara, yang kedua, kita harus berjuang untuk masuk dan berjalan di jalan keselamatan itu saudara. Membuktikan iman kita berjalan di jalan keselamatan itu. Kenapa? Karena ada waktunya pintu akan ditutup. Kalau pintu sudah ditutup, semuanya akan terlambat. Kemudian yang terakhir saudara, kenapa kita harus berjuang membuktikan iman kita berjalan di jalan keselamatan itu? Karena orang yang tidak berjuang, hidup dalam imannya, membuktikan imannya melalui perbuatannya, maka pada akhirnya dia akan masuk neraka, di mana di sana ada keretakan gigi saudara, ada keretakan gigi, ada penderitaan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya berjuanglah membuktikan iman saudara dalam kehidupan saudara sehari-hari. Berjuanglah untuk melangkah di jalan keselamatan, di pintu yang sesak itu. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat ini kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa di dalam perjalanan hidup kami harus membuktikan iman kami. Karena kami rindu menjadi bagian orang yang diselamatkan. Dan hari ini kami sudah belajar untuk membuktikan iman kami. Kami harus masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Artinya kami harus berjuang berjalan di jalan keselamatan. Kami harus berjuang di jalan keselamatan karena pintu itu pintu yang sesak. Kami harus berjuang di jalan keselamatan karena ada waktunya pintu itu akan ditutup. Kami harus berjuang di jalan keselamatan karena orang yang tidak berjuang akan masuk neraka sampai selamanya. Bapa di sorga, kami akan berjuang Tuhan. Kami akan melangkah dan kami akan berjuang terus. Terpujilah nama Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan malam hari ini untuk menjadikan anak-anak-Mu semuanya hidup berjuang di jalan keselamatan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap pergumulan saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang peduli bagi setiap saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, Dia Allah yang berkuasa untuk memberi jalan keluar. Dia mengasihi saudara. Dia mendengar seruan-seruan kita saudara. Percayalah pada malam hari ini Tuhan mendengarkan seruan kita dan pasti menjawab doa-doa kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Serahkan segala pergumulan saudara, serahkan segala beban saudara kepada Tuhan. Dia peduli kepada setiap saudara. Saat ini saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, menyerahkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Mari berseru kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan segenap hati saudara. Datang kepada Dia dengan tangisan saudara. Datang kepada Dia dengan jeritan hati saudara. Dia peduli dan Dia akan menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu.
Mereka datang kepadamu, berseru kepadamu, menyerahkan segala keberadaan mereka kepadamu ya Bapa. Dan Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang peduli, Engkau tahu segala beban persoalan mereka, Engkau peduli segala beban persoalan mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menjawab anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang menjadi beban persoalan mereka. Bahkan saat ini Bapa, bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini dengarkan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Engkau peduli kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami bersehati saat ini. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengarkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Jawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus buat saudara yang sedang memikul beban persoalan, masalah kehidupan saudara. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Mari angkat tangan saudara, serahkan segala beban persoalan saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, buat segala masalah mereka, persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu. Hidup mereka berat saat ini Tuhan, oleh karena beban dan masalah kehidupan yang mereka alami. Hidup mereka berat oleh karena persoalan hidup. Itu sebabnya saat ini Bapa, kami mau berdoa bersama, hamba mau menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan Engkau angkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau memberi jalan keluar bagi setiap beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebesar apapun, seberat apapun, sesulit apapun, Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh beban persoalan hidup. Di dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau campur tangan atas beban masalah persoalan hidup anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban persoalan hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa, hamba berseru bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, curahkan berkat-Mu, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang oleh karena situasi dan kondisi yang ada.
Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, buka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu bisa dibebaskan dari hutang-hutang mereka, dari lilitan hutang mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, saudara, jika ada saudara yang sedang sakit saat ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhan saudara dari segala macam penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, percayalah, saat ini pun Dia masih menyembuhkan setiap saudara yang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari saat ini saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, kepada Bapa yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Dan mari kita berseru kepada Tuhan, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini, yang sedang menderita, yang sedang terbaring, yang sedang lemah oleh karena penyakit. Saat ini hamba berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Jamah tubuh anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala macam penyakit yang sedang mereka derita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini tubuh mereka digerogoti oleh kanker ya Tuhan, Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu, sembuhkan anak-Mu dari penyakit kanker Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup sembuhkan. Dalam nama Yesus, sel-sel kanker yang ada Tuhan cabut dalam nama Yesus. Tuhan ubahkan ya Tuhan menjadi sel-sel tubuh yang sehat Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih berkuasa daripada penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam gangguan ginjal, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam sakit hipertensi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang sakit lambung Tuhan, asam lambung, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saat ini saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan yang menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, supaya saudara-saudara kita seiman dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Saksikan bahwa Allah menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus bagi saudara yang sedang berduka, yang hati saudara sedang terluka oleh karena ditinggalkan oleh orang yang saudara cintai.
Saudara sedang berduka oleh karena kondisi dan situasi yang ada. Saudara sedang berduka oleh karena perlakuan orang lain kepada saudara. Apapun yang menjadi penyebab hati saudara terluka, hati saudara berduka saat ini, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami hati yang terluka, hati yang berduka saat ini. Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka, pulihkan mereka yang sedang berduka saat ini. Bapa, sembuhkan hati yang terluka, Engkau balut hati yang terluka, pulihkan dan sembuhkan hati anak-anak-Mu yang terluka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan hati anak-Mu yang sedang terluka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada saudara yang sedang merasa lemah, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, Engkau yang tahu anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan saat ini. Mereka lemah, mereka butuh kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu yang sedang lemah. Engkau yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang lemah. Pulihkan anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan mereka, kuatkan mereka yang sedang lemah. Engkau Allah yang sanggup menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saudara, mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami masalah keluarga. Keluarga saudara berantakan, keluarga saudara hancur, dan saudara rindu keluarga saudara dipulihkan. Mari datang kepada Tuhan saudara. Saya mau berdoa, Tuhan, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga yang tercerai-berai Kau persatukan dalam keindahan, keharmonisan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan hubungan antara suami istri dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah Bapa, Tuhan pulihkan hubungan orang tua dengan anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi setiap saudara yang mungkin karena situasi ini saudara di PHK dari pekerjaan saudara, ataupun mungkin saat ini saudara tidak bisa bekerja oleh karena kondisi yang ada. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang tidak bekerja ya Tuhan. Mungkin mereka di PHK, ataupun mungkin perusahaan tempat mereka dulunya bekerja bangkrut, atau apapun yang menjadi alasan sehingga hari ini anak-anak-Mu tidak bisa bekerja. Mereka membutuhkan jalan keluar daripada Tuhan supaya mereka bisa bekerja ya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Berikan jalan keluar bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara para petani.
Saat ini biarlah Tuhan menyatakan mujizatnya bagi saudara, memberkati apa yang saudara sedang tanam, apa yang saudara sedang usahakan dalam pertanian saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Mereka merindukan campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang mereka tanam bisa berhasil. Anak-anak-Mu yang bertani, yang sedang mendengarkan video renungan ini saudara, yang sedang berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang adalah para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka tanam dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para pengusaha. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Mungkin dalam kondisi ini usaha mereka mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu. Berkati, berikan jalan keluar ya Tuhan, sehingga sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, Engkau Allah yang memberkati setiap usaha anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita akan berdoa syafaat khususnya bagi bangsa ini. Mari gunakan waktu ini. Firman Allah berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang. Artinya adalah tugas kita untuk berusaha, untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat bersama. Kami berdoa bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami. Bapa yang baik, biarlah bangsa ini semakin maju, ekonomi bangsa ini semakin maju, keadaan politik di bangsa ini semakin dewasa, keamanan bangsa ini semakin meningkat di dalam nama Yesus. Maka dengan demikian bangsa kami semakin sejahtera ya Tuhan. Berkati Indonesia tercinta ya Bapa. Pulihkan Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan memulihkan Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Terus jaga ya Tuhan, supaya semakin berkembang dan bertumbuh Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa khususnya bagi para pemimpin kami yang bertanggung jawab membawa bangsa ini, yang Engkau percayakan membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Bapa di sorga, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Jokowi ya Tuhan. Kesehatan, perlindungan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak ini. Kau pakai dia membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati. Para menteri Tuhan memberkati. Wakil-wakil rakyat Tuhan memberkati. Semua para pejabat mulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Di dalam nama Yesus, berkati, pakai semuanya untuk mengabdi bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat aparat ya Tuhan. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemangku jabatan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini, Kau pakai mereka ya Tuhan. Jamah mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat masa depan bangsa kami. Kami rindu melihat bangsa ini ke depan jauh lebih baik. Kami percaya ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diperhitungkan di dunia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ke depan bangsa kami akan lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, saat ini kami berdoa buat kesatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai-bagai suku dan bahasa. Biarlah oleh karena campur tangan Tuhan,
Tuhan mempersatukan terus bangsa kami dalam damai sejahtera Tuhan. Dan yang teramat pentingnya Tuhan, kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa kami. Yesuslah juru selamat, Yesuslah Tuhan, hanya Engkau juru selamat bagi jiwa-jiwa. Itu sebabnya setiap jiwa yang ada di bangsa ini, kami berdoa biarlah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan mereka. Selamatkan jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kami telah berdoa bersama. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan saat ini Bapa, doa setiap anak-anak-Mu Engkau sudah jawab, dan mereka menerima jawaban doa mereka dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami juga yang telah kami doakan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentunya renungan firman Tuhan dan doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Dan malam hari ini saya percaya saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati malam hari ini melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.